Sudah Mas. Mana? Nggak nyala ini. Oh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semuanya untuk menyampaikan kita ke tempat yang mulia ini, yang dengan karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali melanjutkan pembacaan kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha kita untuk mencari ilmu agama ini sebagai satu kebaikan, satu amal saleh yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kita kepada rahmatnya, mendekatkan kita kepada ridhanya, dan mendekatkan kita kepada jannahnya. Dan kita berharap mudah-mudahan amal kebaikan yang kita lakukan Allah jadikan sebagai amal yang menjadi wasilah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari siksa api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al Fauzan mengenai beberapa syubhat dan bantahannya berkaitan dengan kesyirikan yang dilakukan oleh banyak dari kaum muslimin, yaitu berkaitan dengan penyembahan dan pengagungan kepada orang-orang soleh secara berlebih-lebihan. Kalau dalam buku insyaallah kita sekarang sampai halaman 64 ya. Di antara syubhat mereka, yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan mengagungkan dan memuliakan secara berlebihan orang-orang soleh, menjadikan mereka orang-orang soleh ini sebagai sekutu selain Allah. Mereka mengatakan orang-orang musyrik terdahulu menyembah pepohonan, bebatuan dan benda-benda mati lainnya, sementara kami berdoa dan berwasilah dengan hamba-hamba yang soleh dan para wali yang mempunyai kedudukan di sisi Allah. Kami menjadikan mereka sebagai wasilah di sisi Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Maka kami menjadikan mereka sebagai wasilah, mereka hanyalah sebagai perantara. Kata Syekh, kita katakan kepada mereka, al-wasilah dalam ayat di atas, yaitu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 35, adalah ketaatan dan ibadah. Jadi kalau Anda baca dalam semua kitab-kitab tafsir, Anda akan menemukan makna al-wasilah itu erat kaitannya dengan amal soleh. Amal soleh yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah, entah itu berupa ketaatan, ibadah dan seterusnya dari amal-amal soleh. Ini merupakan makna yang disepakati oleh seluruh para mufassirin. Tidak pernah kita mendapati ada seorang ahli tafsir yang mengartikan atau memaknakan al-wasilah ini dengan perantara-perantara manusia. Maka apa yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang menyekutukan Allah melalui pengagungannya kepada orang-orang soleh ini dengan ayat yang mulia ini, maka ini tidak tepat. Menggunakan ayat ini untuk membenarkan kesyirikan mereka ini tidak tepat. Disebutkan di sini yaitu segala apa yang mendekatkan kepada Allah dengan mentaatinya, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Wasilah ini bukan berarti menjadikan seorang perantara antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian ini tidak ada sedikit pun dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah
serta tidak ada seorang pun di antara ahli ilmu yang diakui keilmuannya yang mengatakan demikian. Akan tetapi pengertian wasilah dalam Alkitab maupun As-Sunnah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Ini makna dari al-wasilah di dalam Quran surah Al-Maidah 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah al-wasilah yang menuju kepada Allah. Maksudnya adalah jalan yang mengantarkan kepada Allah berupa amal ketaatan. Ya, maksudnya adalah mendekatkan diri dan ketaatan kepada Allah. Adapun orang yang menafsirkannya dengan mengambil perantara, maksudnya mengambil perantara dari makhluk, maka ini adalah penafsiran yang batil dan mengada-ada, serta tidak ada seorang pun dari ahli tafsir yang mengatakan demikian. Segala puji bagi Allah. Jadi memang demikian ya, tidak ada para mufassirin, terutama para ahli tafsir, yang kitab-kitab mereka dijadikan rujukan, dijadikan sebagai kitab induk ya, yang menjadi literatur utama dalam kita mempelajari ilmu tafsir. Kita tidak mendapati dari penafsiran para ahlul mufassirin ini, para ahli tafsir ini ya, berkaitan dengan al-wasilah ditafsirkan dengan selain mendekatkan diri dan ketaatan kepada Allah, yaitu ditafsirkan dengan perantara-perantara berupa manusia atau yang serupa dengan itu. Kata Syekh, bagaimanapun juga ini adalah syubhat-syubhat tidak berdasar yang tidak ada artinya, alhamdulillah. Akan tetapi inilah yang mereka pakai sebagai sandaran. Ada juga yang beralasan dan berkata orang-orang yang menyembah tempat-tempat keramat dan kuburan termaafkan karena kebodohan mereka. Betapa banyak kita dengar tentang pendapat ini, dan kita baca juga dalam kitab-kitab mereka bahwa perbuatan mereka tidak diperbolehkan, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Ada sebagian orang itu yang menyatakan demikian ya, bahwa melakukan penyembahan kepada kuburan, orang-orang soleh dan semacamnya, nah ini dikarenakan atau didasari oleh kebodohan, kejahilan ya. Ya, kita tidak pungkiri bahwa ada sebagian kaum muslimin melakukannya karena kebodohan. Namun ada di antara kaum muslimin yang ketika ditegakkan hujjah atas mereka, mereka menolak mentah-mentah ya. Mereka menolak hujjah-hujjah tersebut ya, dan mereka tetap berada di atas kesesatan mereka ya, karena mereka mengikuti hawa nafsu. Dikatakan di sini, kita katakan kepada mereka, bagaimana bisa mereka disebut sebagai orang-orang bodoh sementara mereka membaca Al-Quran yang di dalamnya ada larangan untuk berbuat syirik, ada larangan untuk menjadikan perantara-perantara dari selain Allah Azza wa Jal. Barang siapa yang Al-Quran sampai kepadanya sementara ia adalah orang Arab yang mengerti maknanya, maka telah tegak hujjah atas orang itu ya. Allah SWT berfirman, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran ini kepadanya. Jadi Al-Quran ini adalah hujjah. Jika telah sampai kepada suatu kaum, maka tidak ada alasan suatu kaum itu untuk menyelisihinya ya. Namun apa yang disampaikan oleh Syekh di sini lebih tampak kepada apa? Pengkhususan terhadap bangsa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran itu berbahasa Arab, dan ketika orang Arab membacanya, mereka akan memahami apa yang dibaca dari Al-Quran ini. Karena memang Al-Quran ini ya, ayat-ayatnya banyak ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang mudah dipahami ya, daripada ayat-ayat yang mutasyabihat atau ayat-ayat yang perlu untuk ditafsirkan oleh para ulama. Nah, termasuk juga diantaranya yang mudah untuk dipahami adalah berkaitan dengan pembahasan mengenai kesyirikan. Pembahasan mengenai kesyirikan. Seperti dalam Quran surah Nuh ya, Allah menceritakan bagaimana kesyirikan kaum Nuh. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la ya'uqa wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah kesyirikan orang-orang yang hidup di masa Nabi Nuh. Mereka ketika diseru untuk beribadah menyembah hanya kepada Allah, mereka justru saling mewasiati untuk tidak meninggalkan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka yang banyak. Janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan pula kalian meninggalkan penyembahan kepada
wala tadarunna waddan wad suwa yaghus ya'uq dan nasr, yang mana ini kata para mufassirin nama-nama bapak-bapak mereka yang soleh, kakek-kakek mereka yang dulu adalah orang-orang soleh. Ini menunjukkan bagaimana al-ghulu fis salihin, berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh ini bibitnya sudah mulai muncul di masa Nabi Nuh alaihissalam, di masa umat Nuh alaihissalam, dan ini termasuk bagian kesyirikan. Keyakinan yang seperti inilah yang diperangi oleh Nabi Nuh alaihissalam dengan dakwah tauhidnya. Nah, ini menunjukkan bagaimana kesyirikan itu justru banyak terjadi adalah dikala seseorang mengagungkan sesama makhluk secara berlebihan. Al-ghulu fis salihin. Bahkan ini termasuk kesyirikan pertama, Pak. Kesyirikan pertama justru bentuknya mengagungkan orang-orang soleh. Nah, kita dapati banyak kaum muslimin yang ekstrim dalam mengagungkan orang-orang soleh ini. Mereka memasang foto-foto orang-orang soleh yang mereka yakini bisa mendatangkan kebaikan. Mereka bergantung kepada orang-orang soleh ini ketika mereka berada di kubur-kubur mereka. Di samping kubur-kubur mereka ada di antara mereka itu yang curhat gitu ya. Pernah saya lihat video itu, ada seseorang tokoh bersama murid-muridnya itu curhat kepada salah seorang yang dianggap soleh yang meninggal dunia di kuburannya, samping kuburannya, seperti seakan-akan orang ini masih hidup. Kalaupun orang ini masih hidup pun juga tidak bisa memberikan apa-apa kecuali hanya mendoakan saja. Nah, kalau sudah meninggal dunia bagaimana bisa mendoa? Wong amal solehnya sudah terputus. Sedangkan berdoa itu termasuk bagian dari amal ibadah. Nah, itu yang terjadi itu yang terjadi. Jadi jika Al-Quran ini sampai kemudian hujjah tentunya sudah dipahami, maka tidak ada alasan lagi untuk melakukan kesyirikan. Atau kalau seandainya seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan, maka hujjah telah tersampaikan. Dikhawatirkan kalau dia tetap di atas kesyirikan itu, dia justru tergolong orang-orang musyrik dan mati di atas kesyirikan, wal'iyadzubillah. Maka barang siapa yang Al-Quran sampai kepadanya sementara dia adalah orang Arab yang mengerti makna saja, hanya sekedar sebagai pemanis perabotan rumahnya saja, wal'iyadzubillah. Ternyata orang-orang yang menyembah kuburan dan tempat-tempat keramat di negeri Arab, mereka adalah orang-orang Arab yang fasih. Bisa jadi di antara mereka ada yang hafal kitab Sibawayh. Sibawayh ini tokoh nahwu atau tokoh ahli dalam bahasa Arab zaman dahulu. Mengerti bahasa Arab dan balaghah. Balaghah itu ilmu yang berbicara mengenai keindahan dalam penyampaian, ungkapan-ungkapan dan penyampaian dalam bahasa Arab. Itu keindahannya itu dipelajari dalam balaghah. Meski demikian ia menyembah kuburan. Adakah yang demikian ini bisa dimaafkan dengan alasan kebodohan? Jadi Syekh ini ingin mengatakan bahwa mana bisa orang-orang yang Al-Quran itu sampai kepadanya, kemudian sumber-sumber pengajaran terhadap tauhid dan syirik itu tersebar di tengah-tengah mereka gitu ya. Akses untuk belajar, untuk memahami Al-Quran dengan konsep-konsep ketauhidan yang jelas yang telah dikabarkan oleh Allah SWT di dalamnya, itu mudah untuk dipelajari gitu. Dan mereka bukan orang-orang bodoh. Ini semuanya tentu sudah menjadi hujjah yang kuat untuk selayaknya mereka meninggalkan kesyirikan mereka. Tapi kalau mereka tetap di atas kesyirikan seperti ini, berarti dia melakukan kesyirikan itu bukan di atas al-jahalah, bukan di atas kebodohan, tapi di atas hawa nafsu. Dan kebanyakan keberadaan kuburan dan tempat-tempat keramat ini berada di negara-negara Arab yang mana Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa mereka itu bodoh? Sampai kapan mereka itu bodoh?
Karena setelah diutusnya Nabi SAW dan turunnya Al-Quran, zaman kebodohan telah hilang dan datanglah zaman ilmu dan hujjah. Maka apakah termaafkan karena kebodohan sementara ia hidup di negara kaum muslimin? Mereka menghafal Al-Quran, mendengar bacaan Al-Quran, mendengar ceramah-ceramah orang berilmu, khususnya setelah adanya media informasi yang memudahkan ceramah para ulama sampai kepada manusia. Dengan sarana ini Al-Quran diperdengarkan setiap pagi dan petang dengan suara yang bisa didengar baik dari barat maupun dari timur. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa belum sampai kepada mereka hujjah? Mereka itu orang-orang bodoh, padahal banyak dari mereka yang menyandang gelar master dalam bidang bahasa Arab, ilmu syariah, qiraat, fikih dan usul fikih. Jadi banyak, bahkan orang-orang yang termasuk dari kalangan cendekiawan dalam agama, orang-orang yang dianggap oleh manusia sebagai para ulama. Tentunya tidak layak orang-orang seperti ini tidak memahami konsep ketauhidan yang benar. Tidak layak seseorang yang menyandang doktor bahkan dalam urusan agama, terus kemudian ketika ditanya mengenai apa itu konsep tauhid yang benar, dia nggak bisa jawab, nggak bisa menerangkan dengan baik. Hanya menerangkan bahwa tauhid itu adalah kita mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur dan menguasai seluruh makhluknya. Berhenti sampai di situ. Nah, ini kan aneh gitu ya. Makanya di dalam Al-Usul Sittah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau menyebutkan tentang salah satu keajaiban atau keanehan yang terjadi di atas muka bumi ini. Bukan keajaiban dunia. Keanehan yang terjadi apa itu? Mereka orang-orang yang menyandarkan diri mereka sebagai atau menyatakan diri mereka sebagai para ulama, tapi ketika mereka berbicara mengenai akidah yang hak, mereka tidak bisa, mereka tidak tahu. Berbicara mengenai tauhid dan syirik, mereka tidak paham gitu. Mereka anggap bahwa yang namanya kesyirikan itu hanyalah menyembah patung, menyembah batu, menyembah pohon dan seterusnya. Padahal jauh di masa Nabi Nuh alaihissalam Allah ceritakan Quran surat Nuh itu. Allah sebut nama-nama sesembahan-sesembahan umatnya Nabi Nuh, yaitu Wad dan seterusnya tadi yang kita sebutkan tadi. Yang mana para mufassirin, para ahli tafsir semuanya sepakat menyatakan bahwa itu adalah nama-nama nenek moyang mereka dulu yang soleh, yang kemudian mereka agungkan, mereka muliakan secara berlebihan. Dan masih banyak lagi dalil-dalil dari Quran maupun Sunnah yang menyebutkan tentang kaitannya dengan tauhid dan syirik ini, dan sangat gamblang sekali. Tapi mereka tidak bisa memahaminya. Dan istilah pentingnya apa Pak? Hidayah. Dan kita tahu bahwasanya hidayah yang paling asasi, yang paling mendasar, yang menjadikan semua amal kebaikan itu diterima oleh Allah dan diberikan pahala, dan amal-amal perbuatan dosa itu akan bisa mendatangkan ampunan Allah melalui hidayah yang asasi ini berupa tauhid. Justru orang itu tidak mendapatkannya, wal'iyadzubillah. Sehingga kebaikan apa yang akan dia bangun jika pondasinya tidak mereka miliki, atau pondasinya benar-benar goncang. Ini keadaan yang terjadi. Dan sekali lagi yang mengherankan, mereka-mereka justru yang pandai dalam perkara agama, yang tidak paham tentang konsep tauhid dan syirik. Dikatakan di sini, maka jelaslah bahwa mereka tidak punya alasan dan hujjah mereka tidak ada artinya di sisi Rabb mereka. Kita mohonkan kepada Allah agar menunjuki mereka ke jalan yang benar. Semakin jelas bagi mereka kebenaran, agar mereka meninggalkan kejumutan mereka, meninggalkan taklid buta dan kembali kepada kitab Rabb mereka dan sunnah Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Islam mereka menjadi pasti dan agama mereka menjadi benar, serta menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak menjadi bagian dari umat musyrikin, pengikut Abu Jahal dan Abu Lahab. Ada juga yang begini Pak, sebagian orang itu ketika diajak untuk kembali kepada Quran dan As-Sunnah, memahaminya itu pakai syubhatnya begini: kita nggak bisa langsung memahami Quran Sunnah kalau tidak melewati
pemahaman para ulama. Ini benar, tapi kalau itu menjadi satu-satunya ya perkara, sampai dalam perkara-perkara yang para ulama mungkin saja keliru dalam menjelaskan Quran dan Sunnah ini, dan ada ulama yang lain yang meluruskan dan membetulkannya, terutama berkaitan dengan masalah akidah dan ketauhidan, ya maka jangan kemudian kita tetap mempertahankan kesalahan di balik kita berlindung di balik para ulama-ulama ini gitu. Karena banyak orang itu begitu ya. Jadi kita harus pahami al-wasilah tadi, misalnya al-wasilah tadi ada sebagian ulama yang memahaminya dengan pemahaman bahwa wasilah itu maksudnya perantara-perantara orang-orang soleh yang meninggal yang bisa menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang seperti ini banyak gitu. Tokoh-tokoh agama yang dianggap oleh manusia sebagai ulama yang memberikan syubhat demikian. Tapi itu bukan satu-satunya ulama. Artinya apa? Para ulama bisa saja benar, bisa saja salah, gitu kan? Tentunya ada yang benar, ada yang salah. Nah, maka kita berusaha untuk memahami kesalahan ini dan memahami mana yang benar, mana yang paling dekat dengan dalil. Ya. Bahkan berkaitan dengan wasilah ini, sebagian ulama yang mengatakan bolehnya berwasilah dengan orang-orang soleh yang meninggal sebagai perantara-perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ini justru menyelisih ijma' para ulama yang menyatakan bahwa makna al-wasilah, tafsir al-wasilah adalah ketaatan, adalah amal soleh. Di kalangan para sahabat semuanya sepakat maknanya demikian. Berarti kan menyelisih ijma' kaum muslimin, ijma' para sahabat. Sedangkan menyelisih ijma' adalah perkara yang terlarang. Oleh karena itu dalam kita belajar agama itu jangan kita ini mengenal tokoh, Pak, tapi kenalilah konten yang dibawa, ilmu yang disampaikan. Kita harus mengenali al-haq, kebenaran itu seperti apa. Nanti baru kita akan memahami siapa-siapa tokoh-tokoh kebenaran itu. Kalau kita menganggap kebenaran itu adalah berada pada tokoh-tokoh, yang terjadi adalah kita tidak memahami kebenaran. Yang kita pahami adalah fanatik buta kepada suatu tokoh tertentu karena kecintaan kepada tokoh yang berlebihan. Dalam kenyataannya ini adalah perkara yang besar dan berbahaya. Kalian wahai hamba Allah membaca dan mendengar, di antara kalian ada yang bepergian lalu melihat sesuatu yang sangat mengherankan dari kelakuan orang-orang ini dan kesyirikan dan paganisme mereka. Mereka tidak mau mendengar nasihat dan tidak mau mendengar seruan orang yang mengajak kepada kebenaran, seruan mengajak mereka kepada kebenaran, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Ini adalah perkara yang penting dan tidak boleh bagi seorang penuntut ilmu dan orang alim untuk mendiamkan hal ini. Justru mereka harus menjelaskan dan menerangkan kepada manusia serta menyeru mereka ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wajib atas yang berwenang untuk menegakkan jihad atas mereka sehingga agama hanya menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jadi tidak boleh membiarkan kesyirikan itu terjadi di tengah kaum muslimin. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan kebenaran, dia wajib menyampaikannya kepada siapapun yang disanggupi untuk disampaikan. Kalau dia memiliki kewenangan, maka dia gunakan kekuatan yang dia miliki, jabatan yang dimiliki untuk memperjuangkan at-tauhid, ketauhidan kepada Allah. Seperti dulu ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyerukan dakwah tauhid, maka Allah memberikan pertolongan kepada Syekh melalui seorang amir, Muhammad bin Saud rahimahullah. Dengan kekuatan Amir Muhammad dan kekuatan ilmiah dan dakwahnya Syekh Muhammad, maka walillahilham tersebarlah kalimat tauhid di Jazirah Arabia, dan Allah memberikan kemenangan kepada para penyeru dakwah tauhid ini, sehingga banyak orang-orang yang selalu menyerukan kepada kesyirikan dan mempertahankan tradisi-tradisi kesyirikan itu semakin terdesak dan mereka semakin
ya jauh dan tidak lagi memiliki tempat untuk menyuarakan kebatilan mereka. Apa arti dakwah ke jalan Allah selama kita hanya diam saja terhadap mereka? Ya, kita hanya mengajak mereka kepada kejujuran, agar tidak berbuat curang dalam jual beli, mengajak untuk tidak berzina, dan kita meninggalkan kesyirikan, tapi kita tidak mengajak mereka untuk turut meninggalkannya. Jadi orang-orang yang mengerti tauhid dan syirik, dia punya kewajiban untuk menyampaikan ini. Ya, jangan hanya mengajak manusia itu untuk apa? Tinggalkan akhlak yang buruk, tinggalkan zina, tinggalkan minum khamr, ya. Atau hanya berbicara mengenai hal-hal yang tidak benar-benar esensial di dalam agama ini, yang semua orang bisa saja berbicara mengenai hal itu, ya. Jadi dakwah tauhid ini merupakan ciri khasnya ahlu sunnah, ya. Ciri khas dari dakwah salafiyah ahlu sunnah wal jamaah yaitu adalah tidak pernah bosan untuk menyerukan umat kepada tauhid. Kita telah membiarkan bahaya yang besar dan kita tidak memulai dengan tauhid dan larangan kepada kesyirikan. Dosa-dosa lain selain syirik itu masuk dalam kehendak Allah, namun syirik itu tidak menerima ampunan dan tidak masuk dalam kehendak Allah dalam hal ampunan. Keadaan kita sekarang memulai dengan yang cabang-cabang tapi meninggalkan yang pokok. Itu bukan cara dakwah kepada jalan Allah Azza wa Jal. Ini kritikan Syekh Shalih Al Fauzan kepada para da'i, ya, para da'i yang menyandarkan diri mereka sebagai da'i ahlu sunnah, yang mana sudah banyak yang melakukan kesalahan dalam memulai dakwahnya. Mereka memulai dakwah ini melalui cabang-cabang agama, ya, padahal yang paling penting adalah pada prinsip dan pokok-pokok agama berupa tauhid dan kesyirikan, ya, sehingga banyak dari para da'i ini pada akhirnya memilih jalan yang kurang prinsipil, gitu ya, kurang prinsipil. Dan banyak juga ya kita mendapati pula ketika kita misalnya diundang di suatu tempat, ternyata yang mengundang adalah ikhwah yang sudah ngaji, gitu, justru memberikan peringatan kepada kita para da'i itu, Ustadz tolong jangan memulainya dengan tauhid, Ustadz tolong jangan memulainya dengan ini dan itu. Ada pesanan-pesanan, ya Ustadz bias ngaji yang ringan-ringan aja lah Ustadz, akhlak tak apa gitu, yang nggak bikin konflik. Nah, ya kalau ini hanya sekedar untuk wasilah jalan awal saja tidak ada masalah. Tapi kalau benar-benar ini menjadi satu hal yang kemudian terus disuarakan, gitu ya, dan kemudian meninggalkan prinsip-prinsip yang seharusnya disampaikan kepada umat, ini yang justru menyimpang dari apa? Manhaj dakwahnya para salafus saleh. Pernah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala pernah menjelaskan kepada kita dalam satu daurah itu, bahwa tidak ada masalah kita mendekatkan diri kita kepada masyarakat dengan melalui kita mengajar kitab-kitab yang dipahami oleh mereka, seperti kitab Riyadhus Shalihin atau kitab apalah ya yang dikenal itu. Namun jangan lupa untuk senantiasa menyisipkan tauhid di dalam apa yang kalian sampaikan, kata beliau begitu. Kitabnya Riyadhus Shalihin, tapi yang dibahas tetap apa? Tauhid juga masuk di situ. Harusnya demikian. Kalau memang kita mungkin menganggap kalau langsung kita membawa kitabnya Syekh Muhammad atau kitab-kitab yang lain yang secara langsung membicarakan tauhid, mungkin dipahami oleh orang-orang, wah ini membawa kitab baru gitu ya, atau kitab yang nggak dikenal. Tapi kalau misal kita bawa kitab Riyadhus Shalihin, kita sampaikan ya, ketika kita memiliki kesempatan untuk menyampaikan tauhid melalui kitab Riyadhus Shalihin ini, kita sampaikan di situ. Seperti contoh misalnya ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin itu awal kita berbicara mengenai niat. Nah, di situ kita masukkan tauhid. Ikhlas itu bagaimana gitu ya. Terus tauhid itu seperti apa. Nah, itu semuanya bisa kita sampaikan. Jadi tetap apa? Porsi dakwah tauhid itu adalah merupakan porsi yang utama. Ya, meskipun bukan berarti kemudian kita terlalu hulu juga. Sebagian ikhwan ada yang hulu, wis pokoknya aku belajar akidah tok, tauhid tok, urusan fikih, urusan yang lain-lain saya nggak mau. Nah, ini juga keliru gitu ya.
Jadi kita ambil jalan pertengahan. Ya kita tetap terus menjadi orang yang selalu menyerukan tauhid dan mempelajarinya, dan sekaligus kita berusaha untuk mempelajari cabang-cabang agama yang lain, karena itu semuanya juga sangat kita perlukan dalam kita beramal. Disebutkan di sini para rasul senantiasa memulai dengan pembenaran akidah dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Tidaklah mereka memulai dari tepi-tepi dan sisi-sisi yang tidak bermanfaat bila tidak dibarengi dengan tauhid dan akidah yang benar. Ya, jadi kalau kita lihat para rasul itu memang pertama yang disampaikan nggak ada yang lain, nggak ada akhlak mulia, nggak ada ini, nggak ada itu, langsung apa? Tauhid. Ya, nggak ada istilahnya kajian untuk ya pembahasan keluarga atau apa gitu ya, langsung tauhid yang disampaikan, karena itu yang menjadi pondasi dan landasan paling utama. Bukan berarti dengan demikian Syekh mengatakan bahwa mempelajari kaitannya dengan fikih, dengan akhlak mulia, dengan yang lain-lain dari perkara agama ini tidak perlu, sangat perlu ya. Cuman dari sisi prioritas dan memulai dakwah ini yang tepat adalah dimulai dengan pembenaran akidah dan tauhid. Disebutkan di sini, kalaulah ada seorang manusia yang dia itu meninggalkan zina, meninggalkan minum khamr dan riba, juga dia meninggalkan segala yang diharamkan, tetapi dia itu musyrik, maka semua itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Jadi nggak ada manfaatnya, dia nggak minum khamr, nggak zina, nggak riba, tapi menyekutukan Allah. Nah ini ya, dosanya sangat besar. Ada orang yang minum khamr, kemudian berzina, makan uang riba, tapi mentauhidkan Allah SWT, tidak menyekutukan Allah, maka keadaan orang seperti ini tahta masyiatillah, ya keadaannya di bawah kehendak Allah. Tapi kalau mereka tidak melakukan perbuatan dosa-dosa besar tadi, tapi dia melakukan kesyirikan, sudah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Meski ia mendirikan sholat siang malam, bersedekah dengan seluruh hartanya, selama ia masih melakukan syirik akbar, maka semua itu tidak bermanfaat. Adapun bila ia mempunyai tauhid, bersih dari syirik dan ikhlas hanya untuk Allah semata, apabila ia melakukan dosa besar selain syirik, masih bisa diharapkan akan mendapatkan ampunan dari Allah. Bila mendapat siksa karenanya, ya, hal itu tidak akan menjadikan dia kekal dalam siksaan. Ya, maka bagaimana kita meninggalkan hal yang penting dan mendahulukan perkara yang di bawah itu, lalu kita katakan bahwa perbuatan ini adalah dakwah kepada agama Allah Azza wa Jalla. Nah gitu. Jadi apa yang disampaikan Syekh ini benar sebetulnya. Ya. Jadi sebagai koreksi bagi kita semuanya. Dan sekarang ini kita mendapati alhamdulillah banyak majelis ilmu, tapi juga mulai ada pergeseran gitu ya. Meskipun tidak semua kita lihat. Ada mulai pergeseran, mulai banyak orang-orang yang bermunculan yang kemudian mendakwahkan agama ini ke tengah-tengah umat, tapi melupakan sisi tauhid dan syirik ya. Kita mendapati justru sebagian ikhwah itu dalam dakwah, ketika berada di masjid yang dikelola oleh teman-teman sendiri misalnya gitu ya, yang sudah mengenal tauhid dan sunnah, itu seruan tauhidnya Masya Allah. Tapi ketika diundang di masjid yang umum, yang heterogen, seruan tauhidnya melempem. Ya. Padahal justru yang sangat membutuhkan itu ya mereka-mereka ini kan gitu. Dengan alasan khawatir Ustadz nanti di sini nggak kondusif, kondisinya begini. Nah, ya. Nah ini semuanya ya adalah ya merupakan kesalahan ya, yang seharusnya segera diperbaiki. Kemudian sekarang kita tahu kegigihan dakwah dan banyaknya jumlah para dai serta banyaknya yayasan dan pusat-pusat keislaman
akan tetapi kondisi tempat-tempat yang dianggap keramat masih saja tidak berubah. Bahkan semakin banyak di dalam negara-negara Islam. Tasawuf dan bid'ah-bid'ah semakin banyak. Ya, mana dakwah kepada agama Allah, mana kegigihan dan hasil-hasilnya. Ya, maka wajib bagi kita untuk memperhatikan hal ini. Kita berdakwah kepada agama Allah berdasarkan ilmu, dan kita memulainya sebagaimana para nabi dan rasul memulainya, yaitu meluruskan akidah, baru kemudian membangun di atasnya. Karena pelurusan akidah adalah pondasi, kemudian barulah membangun di atasnya. Jika pondasinya benar, maka bangunan akan benar pula. Jika pondasinya salah, maka bangunan akan runtuh dan tidak bermanfaat bagi pemiliknya. Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah 109, "Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadz zalimin." Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya. Jadi Allah mempermisalkan di sini, ya, menggambarkan bagaimana amal itu jika dia amal yang baik tapi dibangun di atas asas yang keliru. Ini kan berbicara mengenai masjid dirar itu, ya, masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik untuk memecah belah kaum muslimin. Apa yang dilakukan oleh orang munafik? Membangun masjid. Membangun masjid ini termasuk amal soleh yang sangat besar pahalanya. Kata Nabi SAW, "Man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah." Siapa yang membangunkan rumah untuk Allah atau masjid untuk Allah, ya, maka Allah nanti pada hari kiamat akan membangunkan dia rumah di dalam surga. Ya. Bahkan kata Nabi dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Meskipun dia membangunnya itu sekecil sarang burung atau yang lebih kecil lagi, Allah akan tetap membangunkan baginya rumah di surga. Akan tetapi karena dibangun masjid ini atau amal soleh membangun masjid ini di atas bangunan nifak, gitu ya, di atas akidah yang rusak, maka yang terjadi apa? Allah tidak menerimanya. Bahkan Allah menjadikan amal kebaikan yang seharusnya mendatangkan pahala ini justru mendatangkan dosa dan termasuk bagian kemaksiatan kepada Allah, karena ditujukan dengan tujuan yang tidak baik. Dari sinilah pentingnya kita membangun pondasi agama kita ini dengan kuat. Kemudian dengan itu apapun yang kita letakkan di atas pondasi tersebut dari kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan itu tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah permisalan yang jelas bagi orang yang mendirikan agamanya berdasarkan akidah yang benar dan niat yang ikhlas, serta bagi orang yang mendirikan bangunan di atas kesyirikan dan perkara-perkara lain yang bertentangan dengan agama Allah. Demikianlah kita mohonkan kepada Allah agar menunjukkan kita kepada kebenaran sebagai kebenaran dan memberi kita kemampuan untuk mengikutinya, dan agar menunjukkan kepada kita kebatilan sebagai kebatilan dan memberi kita kemampuan untuk menghindarinya. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Ini keterangan yang disampaikan Syekh berkaitan dengan pembatal keislaman yang pertama, yaitu syirik dalam beribadah kepada Allah. Kemudian di sini disebutkan mengenai kaitannya dengan tanya jawab, ya. Karena memang ini kitab ini sebetulnya transkrip dari ceramah beliau, ya, Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, sehingga ada sesi tanya jawab yang kemudian juga dilampirkan dalam tiap pembahasan dari yang disampaikan. Nah, silakan azan dulu masuk isya, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Nah, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kita baca sedikit ya tentang tanya jawab ini ya. Ada pertanyaan, sebagian ulama mengatakan bahwa semua dosa itu masuk dalam syirik asghar. Benarkah pendapat ini? Kata Syekh, tidak semua dosa itu syirik. Ada yang masuk kategori syirik, ada juga yang bukan syirik. Adapun menganggap semua dosa adalah syirik, ini adalah suatu kesalahan. Ya, jadi perbuatan dosa dan maksiat itu tidak semua bentuknya adalah kesyirikan. Ya, meskipun kalau kita perhatikan secara seksama, orang itu ada yang melakukan kesalahan dan dosa itu karena mengikuti atau memperturutkan hawa nafsunya, kan gitu ya. Mungkin disitulah kemudian sebagian orang itu kemudian menganggap bahwa dosa dan maksiat itu bisa digolongkan sebagai syirik kecil. Kenapa? Karena ada unsur ketaatannya kepada hawa nafsunya. Ya. Namun wallahu a'lam, yang tepat adalah apa yang disampaikan Syekh di sini, bahwa tidak semua dosa itu adalah syirik. Karena memang dalil menjelaskan akan hal itu. Tidak ada satupun dalil yang mengatakan bahwa zina itu termasuk bagian dari kesyirikan, mencuri termasuk dari kesyirikan. Tidak ada dalil yang menerangkan akan hal ini. Justru ada keterangan yang menyatakan bahwa termasuk bagian dari dosa-dosa besar di bawah kesyirikan, nah gitu. Nah, sehingga tidak termasuk dari bagian kesyirikan meskipun dia merupakan syirik asghar. Pertanyaan, Anda telah menyebutkan bahwa para ulama rahimahumullah berbeda pendapat dalam hal syirik asghar. Akankah diampuni ataukah tidak? Mana pendapat yang paling rajih dari perbedaan pendapat mereka itu? Jawaban beliau, yang rajih wallahu alam bahwa syirik asghar tidak diampuni berdasarkan keumuman ayat. Akan tetapi pelakunya tidak kekal dalam neraka sebagaimana kekalnya pelaku syirik akbar. Ini pendapat yang diyakini oleh Syekh Saleh, bahwa syirik asghar, syirik kecil, tidak diampuni dosanya oleh Allah jika pelaku syirik asghar ini mati di atasnya dan belum bertaubat darinya, belum mohon ampun kepada Allah dari syirik kecil yang dilakukannya. Ini menurut Syekh Saleh Fauzan. Ya, dalilnya apa? Berdasarkan firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, kata-kata tidak mengampuni dosa syirik, syirik di sini disebutkan secara umum, sehingga mencakup syirik besar maupun syirik kecil. Cuman perbedaannya, kalau syirik besar itu selama-lamanya tidak akan pernah diampuni dan akan selama-lamanya tetap di dalam neraka. Sedangkan kalau syirik kecil, ya, dia tidak mengekalkan orang itu ketika masuk ke dalam neraka, sehingga ada waktu di mana dia nanti akan dikeluarkan dari siksa neraka tersebut sesuai dengan kadar kesyirikan kecil yang telah dilakukannya. Ya. Nah, kemudian ayat itu kemudian dikatakan oleh Allah, ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, kata-kata selain syirik berarti bukan termasuk syirik akbar maupun syirik asghar, yaitu dosa-dosa yang lainnya. Nah gitu, dosa-dosa yang bukan syirik. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini berbicara mengenai syirik akbar saja, ya, karena pada hakikatnya syirik asghar itu adalah sesuatu yang menjadi wasilah seseorang itu sampai kepada syirik besar, bukan benar-benar terjerumus ke dalam syirik yang sebenarnya. Nah gitu. Ada yang berpendapat demikian, meskipun tetap itu akan menjadi syirik, menjadi dosa besar, yaitu syirik kecil ini, tapi bukan benar-benar yang dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai sebuah kesyirikan. Karena yang disebutkan dalam Quran sebuah kesyirikan itu hanya erat kaitannya dengan syirik besar saja. Ya, wallahu alam. Tapi yang jelas di sini sepakat para ulama bahwa meskipun syiriknya itu syirik kecil, tetap sangat membahayakan bagi iman dan bagi keadaan seorang hamba di hari kiamat. Sehingga mau meyakini apakah nanti diampuni atau tidak diampuni, sama-sama apa? Mereka bersepakat syirik kecil itu berbahaya. Ya. Sehingga yang wajib di sini adalah berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan diri dari syirik tersebut meskipun hanya syirik kecil. Ya, lebih-lebih syirik besar, wal'iyadzubillah. Pertanyaan, tabarruk atau mencari keberkahan kapan dianggap sebagai syirik dan kapan dianggap bukan syirik? Kata Syekh, jika meyakini bahwa keberkahan didapat dari selain Allah Azza wa Jal,
seperti mencari berkah kepada pepohonan dan bebatuan serta meyakini itu bisa memberi berkah, maka ini adalah syirik akbar. Ya, seperti misalnya seseorang meyakini pada benda tertentu, batu akik atau apa gitu ya, atau di pohon tertentu itu bisa mendatangkan keberkahan. Nah, maka ini syirik besar, termasuk tabarruk yang syirik. Tapi kalau misalnya seseorang berkeyakinan bahwa batu ini sekedar batu, yang memberikan berkah itu Allah, akan tetapi Allah menurunkan berkahnya melalui batu ini, nah, maka ini bisa masuk dalam syirik kecil ya. Akan tetapi sangat berbahaya bagi keimanan, karena lambat laun syirik kecil itu bisa mengarah kepada syirik besar tanpa dia sadari. Adapun jika meyakini bahwa sesuatu itu adalah sebab dari didapatnya berkah, dan berkah itu datang dari Allah, dan sesuatu itu merupakan penyebab diperolehnya berkah, ini adalah syirik asghar, seperti yang saya contohkan tadi ya. Jadi ada kaitannya dengan tabaruk ini, ada yang sampai ke syirik akbar, syirik besar, ada yang hanya sampai pada syirik kecil itu ya. Adapun orang kalau tabarruk mencari keberkahan pada sesuatu yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya ada keberkahan di situ, maka ini tidak syirik, dengan tetap meyakini bahwa yang memberikan keberkahan adalah Allah, itu hanya sebagai sebab saja. Contoh misalnya Allah memberkahi air Zam-Zam ya. Allah memberikan keberkahan air Zam-Zam, kemudian Allah memberikan keberkahan berupa Al-Quranul Karim, ini ada keberkahannya ya. Atau berkah pada tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, khusus kepada Nabi dan Rasul ya, keberkahan itu ada pada diri mereka, di fisik mereka. Makanya kemudian para sahabat itu berebut bekas air wudhunya Nabi SAW sampai seperti orang yang akan bertengkar gitu. Kenapa? Karena memperebutkan keberkahan yang ada melalui tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah merupakan bekas air wudhunya Nabi yang melekat pada tubuh Nabi SAW ya, pernah melewati tubuh Nabi SAW ya. Adapun kalau selain Nabi maka tidak ada gitu ya. Ini kekhususan untuk Nabi. Tidak boleh seseorang ngambil berkah pada yang lain ya. Jangan sampai nanti ini saya sisai misal gitu ya, terus kayak rebutan. Nggak ada keberkahannya ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan ya, keberkahan tubuh orang soleh. Kalau misal kita mendapati ada perilaku orang soleh dahulu mengambil berkah kepada yang lain, ini bukan menjadi dalil, tidak menjadi hujjah dalil. Dalil itu Quran dan As-Sunnah ya. Yang kita dapat di Quran Sunnah hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Ta'ala berkahi pada fisik beliau ya, sehingga para sahabat istilahnya ngalap berkah melalui fisik Nabi SAW. Makanya kemudian setelah wafatnya Nabi SAW tidak ada Abu Bakar Umar ngalap berkah ke fisiknya Abu Bakar, bekas wudhunya Abu Bakar diperebutkan oleh para sahabat yang lain, tidak ada. Padahal Abu Bakar orang terbaik dari kalangan para sahabat. Tidak pernah kita dapati riwayat yang seperti ini yang sahih ya, menerangkan akan hal ini. Pertanyaan, jika seseorang menyembelih sembelihannya di kuburan fulan dengan harapan agar mendapat berkah atas sembelihannya itu, apakah perbuatan ini termasuk syirik akbar atau syirik asghar? Jawabannya, jika ia menyembelih untuk yang sudah meninggal atau menyembelih untuk kuburan, maka perbuatan ini adalah syirik akbar. Adapun bila ia menyembelih untuk Allah tapi mengira bahwa tempat itu mempunyai keutamaan, maka perbuatannya termasuk syirik asghar dan salah satu sarana menuju syirik akbar. Jadi Syekh ini memberikan jawaban-jawaban secara terperinci. Itu tauhid dan syirik ini penting ya, penting untuk dipahami secara detail. Pertanyaan, adakah syarat-syarat yang disepakati untuk menetapkan kemurtatan? Syarat-syarat kemurtatan, pertama, tidak ada uzur karena ketidaktahuan ya, jadi tidak termasuk daripada orang yang bodoh atau orang yang dibolehkan untuk atau dibenarkan kebodohannya gitu ya. Dikatakan di sini seperti
orang yang tidak sampai kepadanya sedikit pun ajaran Islam atau hidup di daerah yang jauh dari kaum muslimin, belum mendengar ajaran Islam atau sampai kepadanya ajaran Islam, maka orang ini tidak bisa dihukumi sampai ia mendapat penjelasan dan diterangkan kepadanya bahwa syirik perbuatan apa ini, dan itu adalah kufur. Intinya syarat-syarat ya, murtad itu tidak ada uzur ya pada dirinya karena sebab kebodohannya. Artinya apa kebodohan? Kalaupun dia ini jahil yang tidak dimaafkan. Karena ada kebodohan itu yang dimaafkan, ada yang tidak. Diterangkan di sini tadi bahwa orang yang jauh dari pengajaran Islam ini orang-orang yang bodoh yang dimaafkan. Ya, karena mereka tidak memiliki akses untuk belajar. Atau tidak ada satupun dai yang menyampaikan Islam yang benar kepada mereka. Seperti contoh ada orang-orang Islam yang tinggal di pedalaman Afrika ya, yang sudah sangat lama sekali sudah tidak lagi ada seorang dai yang mengajarkan mereka kepada Islam yang benar. Akhirnya mereka melaksanakan Islam itu sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka, sehingga mungkin ada perkara-perkara yang menyimpang. Maka orang-orang yang seperti ini masih dimaafkan keadaannya ya, sampai datang orang yang menegakkan hujah di tengah mereka. Nah, adapun kalau orang itu untuk akses belajar agamanya mudah, apalagi di masa sekarang, duduk santai saja bisa dibuka ya pelajaran agama ini melalui handphonenya. Nah, maka ini dikhawatirkan ya kalau dia jahil terhadap prinsip agama yang paling mendasar ini, yaitu tauhid dan syirik, ini dikhawatirkan tidak lagi mendapat uzur karena kebodohannya ya. Meskipun kalau kita berbicara mengenai keadaan murtadnya seseorang atau kafirnya seseorang secara individu, person-person, itu tidak gegabah kita dalam memutuskan itu ya. Tapi kita berbicara mengenai perkara yang bersifat umum, bahwa kondisi masyarakat kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin saat ini hampir-hampir sulit ditemukan orang itu tidak bisa belajar agama dengan baik ya. Banyak sumber-sumber pengajaran agama yang bisa diakses oleh mereka ya, sehingga hampir-hampir sulit ya untuk dibenarkan uzur kebodohannya. Nah gitu ya. Meskipun sekali lagi ini tidak kita jadikan barometer untuk memberikan vonis kafir kepada tiap-tiap orang secara individual melakukan perbuatan syirik. Kemudian yang kedua adalah tanpa ada paksaan. Adapun bila dipaksa untuk mengucapkan ucapan kufur atau kalimat kufur sementara imannya di dalam hatinya dan akidahnya masih benar, maka ia termaafkan karena dipaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dengan dalam beriman. Ya, maka orang ini tidak berdosa. Seperti ya Ammar bin Yasir itu ya. Ammar bin Yasir yang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur untuk kembali kepada agamanya yang lama. Dia pun melakukannya, tapi dalam kondisi dia hanya berpura-pura saja, sedangkan hatinya tetap tenang di atas keimanannya. Kemudian pertanyaan, bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang berkata bahwa kitab Nawaqidul Islam dan kitab Kasyfus Syubhat mengajarkan kepada manusia untuk mengkafirkan manusia dan menjadikan jalan bagi pembacanya untuk berani mengkafirkan? Maka hendaknya kitab ini tidak diajarkan untuk manusia. Maka Syekh Saleh menjawab, bukankah telah saya katakan kepada kalian di tengah pelajaran bahwa ada orang yang berkata kepada kalian, kenapa kalian mengajari manusia berbagai hal ini? Kenapa kalian menjelaskannya? Maksudnya menjelaskan tauhid dan syirik ini. Mereka sudah Islam dan cukuplah sebutan Islam meski mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Ini adalah ucapan yang pernah mereka katakan dan akan selalu mereka katakan. Mereka menjauhkan tauhid, tidak menginginkan tauhid atau menyebut tauhid. Itu tujuan mereka. Akan tetapi kita akan tetap mempelajari ini dan menjadikannya kurikulum di sekolah-sekolah dan dipelajari di masjid-masjid meski mereka membencinya. Ini wajib bagi setiap orang berilmu
dan wajib bagi setiap manusia untuk mempelajari perkara ini karena ini adalah dasar agama ya. Jadi Syekh dengan tegas menyatakan bahwa tauhid ini harus tetap terus disuarakan, diajarkan ya, dari generasi ke generasi, di tempat-tempat di mana kaum muslimin itu berkumpul, di sekolah-sekolah mereka, di masjid-masjid mereka, tetap terus disuarakan meskipun mungkin ada pihak-pihak yang membencinya ya, bahkan ada pihak-pihak yang berusaha untuk menghalang-halangi. Kemudian terakhir di sini ya, insyaallah untuk pelajaran ketiga kita baca pada pertemuan berikut. Pertanyaan, ada seorang lelaki berdoa kepada selain Allah, kemudian saya beritahu dia bahwa perbuatan itu adalah syirik. Akan tetapi lelaki itu tidak mau memperdulikan. Bolehkah saya menghukuminya sebagai orang musyrik ataukah yang menghukuminya harus seorang ulama? Ya, Syekh mengatakan kami tidak akan menghukuminya sampai kami mendengar langsung ucapannya dan memperjelas perkaranya. Apakah sehat akalnya ataukah gila? Ini harus dikembalikan kepada seorang alim dan diberitahukan kondisinya kepada seorang alim di daerahnya supaya bisa diterapkan kepadanya hal yang semestinya. Nah, ini menunjukkan ya bahwa Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala ya mengajarkan kepada kita untuk tidak gegabah dalam mengkafirkan tiap-tiap orang yang melakukan kesyirikan. Meskipun seakan-akan kita sudah menegakkan hujah kepada dia kan gitu ya. Kita sudah larang dia, cegah dia untuk melakukan hal itu karena itu termasuk bagian kesyirikan, tapi tetap dia ngeyel, tetap dia terus melakukan kesyirikan itu. Nah, kita tidak boleh gegabah langsung menyatakan, oh kalau begitu kamu musyrik atau kafir, tidak bisa ya. Karena bisa jadi apa yang kita sampaikan mungkin belum bisa dipahami sama dia. Mungkin dalam pikirannya ada syubhatnya. Wong kayak gini kok dikatakan syirik? Syirik dari sisi mananya? Mungkin begitu dalam pikirannya. Itu baru harus diluruskan. Harus diluruskan. Ya. Akan tetapi jika kita berbicara mengenai perkara umum gitu ya, tentang tauhid dan syirik, maka kita wajib untuk menerangkannya secara mendetail ya, bahwa orang yang melakukan kesyirikan dan telah ditegakkan hujah atasnya dan dihilangkan syubhat darinya, maka jika dia tetap memilih jalan kesyirikan berarti dia telah syirik ataukah kafir secara umum gitu ya, sebagai bentuk wa'id, ancaman yang bersifat umum. Nah, insyaallah untuk pembatal keislaman yang kedua kita akan baca pada pertemuan berikut. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Ya. Iya. Saat ini kan Semarang ini kan kalau beda ibadah terus dibikin masjid, walaupun tuh radiusnya nggak jauh. Iya. Itu apa termasuk dari IT? Atau mungkin ada ketentuan baiknya gimana? Apakah termasuk masjid diror gitu? Ya, sebenarnya banyak orang-orang itu melakukan hal ini di atas kebodohan gitu ya, di atas kejahilan, terutama di negeri kita. Kalau nggak sesuai fikihnya sudah, kita buat masjid sendiri saja gitu ya. Termasuk juga sebagian ikhwah kita juga terkadang terpancing dalam hal ini ya, di daerah yang lain itu ya, kita mendapati terkadang begitu. Misalnya ini ada masjidnya menurut dia banyak kebid'ahan dan macam-macam, terus kita buat saja meskipun hanya sekian meter saja dari masjid itu, bikin masjid yang sunnah. Nah, ini memecah belah umat, tidak selayaknya demikian ya. Yang lebih tepat bagaimana? Sikap yang tepat adalah mereka bersabar untuk tetap sholat, bergaul bersama mereka, ada kesempatan didakwai mereka ini, itu yang lebih tepat daripada kemudian membuat masjid sendiri dengan jarak yang cukup dekat gitu ya, yang kemudian akan menjadi pemecah belah kaum muslimin ya. Dan alhamdulillah kalau di sini kita duluan di sini. Iya, kita yang disaingi, kan kita yang menyaingi. Jadi tidak ada masalah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali kalau jaraknya lumayan lah, cukup jauh gitu ya. Nah, itu tidak ada masalah. Ya.
Ya. Kalau memang benar-benar yang dilakukan itu kebid'ahan, bukan karena sebab pemahaman terhadap ini ya, perbuatan tersebut bahwa itu adalah bagian daripada agama, dan kemudian dia ikuti karena istilahnya itu mengidolakan atau mengagungkan pimpinannya yang memerintahkan untuk itu, maka ini bisa masuk dalam kategori kesyirikan. Ya. Bisa masuk dalam kategori kesyirikan seperti yang terjadi di masa ahlul kitab di masa dahulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, itu ya. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan para ahli ibadah mereka itu sebagai sesembahan selain Allah. Ketika ayat ini turun, ada sahabat Adi bin Hatim namanya radhiyallahu an. Adi bin Hatim ini dulunya adalah orang Nasrani, salah satu dari ahlul kitab. Pada saat itu dia mengatakan, ya, kami tidak pernah menyembah kepada ulama kami dan para ahli ibadah kami. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kalian mengikutinya? Bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kalian juga mengikutinya, kan gitu. Fadzalika ibadatuhum, maka yang seperti itulah bentuk ibadah, ya, kepada para pemuka-pemuka agama mereka. Adi bin Hatim mengatakan iya, seperti itu memang. Nah, kalau sudah diketahui bahwa perbuatan itu memang benar-benar bid'ah, bukan sesuatu yang masih diperselisihkan oleh para ulama Ahlussunnah ya tentang permasalahan itu. Kemudian yang kedua, perkara tersebut diserukan oleh seorang pemimpin yang kemudian diikuti oleh pengikut-pengikutnya dan diketahui bahwa itu adalah seruan kesesatan gitu ya, perkara kesesatan, tapi tetap diikuti karena pengagungan dan penghormatannya kepada pemimpin ini, maka ini bisa mengarah kepada kesyirikan, ya. Termasuk ibadah kepada para tokoh-tokoh agamanya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan atau sudah cukup ya? Nah, kita cukupkan sampai di sini. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.